kerendahan hati sang kekasih kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang rendah hati fi ghairi madzallatin, yang mana tetapi tidak hina, jadi luar biasa. Diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling rendah hati. Beliau tenang tapi tidak sombong. Biasanya orang yang tenang itu membawa ada keangkuhan. Tapi beliau tenang, waqar askanuhum min ghairi kibrin. Beliau paling fasih, tetapi beliau tidak mau memanjangkan kata-katanya. Ketika berkata luar biasa hebatnya, tapi beliau tidak memanjangkan kata. Beliau adalah ahsanuhum basyara atau bisyara. Beliau kulitnya bagus atau senyumnya bagus. Dan yang terakhir, la yuhawwiluhu syai'un min amrid dunya. Ini yang kita ini sering lupa pada waktu masyarakat zaman ini. Beliau tidak pernah terperangah dengan perkara dunia. Sekarang kita kan kagum dengan kemajuan teknologi dan ini keindahan macam-macam. Beliau Habibana Muhammad SAW tidak pernah terkagumkan dengan hal-hal tersebut. Beliau Rasulullah SAW dalam ketawaduan beliau ada beberapa kisah-kisah dalam kehidupan beliau yang menarik dalam kerendahan hati. Di antaranya beliau Habibana Muhammad SAW ketika sudah menjadi pemenang, walamma futihat alaihi Makkah, ketika daerah yang memusuhi beliau sudah kalah dengan Rasulullah SAW, dengan telak beliau tidak masuk kota tersebut. Dengan keangkuhan beliau bahkan berkendara tersebut dengan menundukkan kepala beliau sampai-sampai hampir-hampir beliau menempelkan kepala beliau terhadap di depan kendaraan beliau. Habibana Muhammad SAW, seperti yang saya haturkan, ada beberapa cerita-cerita tentang kerendahan hati beliau. Di antara kerendahan hati beliau sang kekasih kita Rasulullah SAW, beliau tidak mau dipuji dengan berlebihan. Rasulullah SAW mengatakan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun. Wahai kalian, janganlah kalian memuji berlebihan kepadaku. Jangan sampai saya ini manusia yang kau jadikan Tuhan. Jangan sampai saya ini manusia yang kau dewa-dewakan. Saya manusia, orang yang mulia, Rasulullah SAW, hamba Allah yang diberikan kemuliaan, tapi jangan sampai engkau melewati batas-batas tersebut. Dan subhanallah, dengan mujizat beliau nanti yang banyak, dengan kebesaran beliau, keakhlakan beliau, tidak ada satupun manusia yang sampai mendewakan atau menuhankan Nabi kita Muhammad, sang kekasih kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang bawah. Diceritakan karena Sallallahu Alaihi Wasallam la ya'tihi ahadun min hurrin wala abdin wala amatin wala miskinin illa qama ma'hu fi hajatih. Tidak ada satupun orang miskin, orang ataupun orang hamba atau orang yang tidak hamba pun, tidak ada yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa beliau untuk hajat beliau, untuk hajat orang yang datang kepada Rasulullah SAW, kecuali sang kekasih kita mau berdiri mengikutinya. Beliau Nabi kita Muhammad SAW
tidak mau angkuh untuk menerima undangan seorang hamba perempuan atau orang miskin. Jadi ketika ada undangan dari orang miskin, beliau juga mau mendatanginya. Bahkan Habibana Muhammad SAW pernah diundang makan hanya roti dan dengan lauk minyak yang sudah bau. Karena pada waktu itu untuk lauk pauk itu kadang sulit. Terkadang hanya roti dicelup, makannya hanya roti dicelupkan kepada minyak saja. Minyak zaitun. Dia hanya dicelupkan, makan hanya itu. Dan itu pun Rasulullah SAW sang kekasih tidak mau angkuh, tidak mau, wah ini makanannya enggak keren. Enggak kayak zaman sekarang, enggak ada sate ini, enggak ada makanan yang luar biasa. Tidak, Rasulullah SAW sang kekasih kita mau menerima ajakan undangan makan-makan yang sangat-sangat sederhana. Beliau Habibana Muhammad SAW bersama orang bawahan. Beliau tidak angkuh, tidak sombong, tidak mau, tidak sombong untuk berjalan bersama orang yang miskin, hamba, bahkan al-armilah atau janda-janda yang sudah tua, janda-janda yang orang bawahan. Beliau mau berjalan bersama mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang miskin tersebut. Diceritakan suatu ketika Rasulullah sang kekasih kita Muhammad SAW datanglah seorang perempuan hamba, seorang perempuan budak, sudah budak perempuan lagi. Beliau datang kepada Rasulullah SAW dan menarik tangan Rasulullah SAW. Ditarik keliling-keliling sesuai keinginan hamba perempuan tersebut. Dan Rasulullah SAW mengikuti, menyenangkan orang tersebut. Tanpa ada perasaan, saya ini seorang presiden, saya ini seorang besar, saya ini seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, saya nggak pantas untuk itu. Beliau Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya mempunyai kebutuhan kepada engkau. Lalu apa jawab sang kekasih kita? Jawaban yang luar biasa. Ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis ilaiki. Sudahlah, engkau duduk di mana, di jalan manapun. Udah, kamu kan ada kebutuhan kepadaku. Udahlah, kamu duduk di mana, nanti saya akan duduk ikut bersamamu di sepanjang jalan kota Madinah. Gak usah duduk di mana, bahkan di bawahan di Madinah. Itu pun Habibana Muhammad SAW mau melakukan hal itu. Jadi selain hal itu, Rasulullah SAW yang luar biasa yang saya ucapkan, Habibana Muhammad SAW, orang bawahan, sungguh-sungguh mempunyai rasa yang empati dan mempunyai rasa yang tidak mau angkuh kepada mereka. Rasulullah SAW bahkan makan beliau terkadang bersama pelayan-pelayan beliau. Jadi bukan kok saya seorang bos, saya makannya harus sendiri, bukan. Beliau makan bersama pelayan beliau, duduk bersama orang fuqara, makan bersama orang miskin. Bahkan zaman dulu orang miskin itu atau orang-orang zaman dahulu kadang kutunya jatuh, banyak kutunya jatuh kepada baju karena dulu belum ada sampo. Sehingga sering terjadi orang lelaki pun banyak kutunya. Apalagi kita bisa bayangkan orang yang
tidak mempunyai ilmu, tidak miskin, tidak perhatian kepada rambut dan macam-macam, itu pasti kemungkinan sekali banyak kutu yang di rambutnya dan bisa sampai jatuh kepada baju orang miskin tersebut. Habibana Muhammad SAW dengan kerendahan hati beliau bahkan mau untuk membersihkan kutu dari baju orang miskin tersebut. Sang kekasih kita Rasulullah SAW bisa dilihat kerendahan hati diantaranya. Ini saya panjangkan karena ada keterangan-keterangan yang saya baca yang luar biasa dari sang kekasih kita. Beliau, kerendahan hati beliau juga nampak dalam cara duduk beliau. Beliau mau duduk dimanapun, beliau mau duduk di lantai, beliau makan pun di lantai, beliau mengikat kambing, beliau bahkan juga mau berkendara apapun dan atau bahkan tidak berkendaraan pun beliau lakukan. Jadi di antara kerendahan hati beliau, dan ini juga lifestyle sebenarnya atau gaya hidup beliau, Rasulullah SAW, sang kekasih kita, menggunakan kendaraan apapun atau bahkan beliau juga berjalan kaki. Diceritakan Habibana Muhammad SAW terkadang menunggangi onta, terkadang naik kuda, kadang naik keledai. Jadi zaman dahulu pun kendaraan itu ada yang jenisnya prestis atau kendaraan yang tidak mahal. Kendaraan kayak sekarang masalahan kayak sepeda motor yang butut sudah. Jadi ada yang tinggi, ada yang butut. Ada kendaraan yang mahal, ada yang butut. Beliau Rasulullah lakukan onta, kuda, himar, keledai, ada bigol. Beliau kadang naiki. Dan juga beliau Rasulullah SAW terkadang berjalan. Bahkan Habibana Muhammad SAW terkadang berjalan tanpa memakai alas kaki. Hal ini bisa Anda rasakan atau bisa kalian tahu kalau Anda merasakan mencoba berjalan tanpa alas kaki di luar. Nanti merasakan bagaimana rasa kerendahan hati orang yang berjalan tanpa sandal. Habibana Muhammad SAW dengan ketokohannya, dengan kebesarannya, dengan keagungannya, dengan ketampanannya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, terkadang berjalan di luar tanpa alas kaki dan bahkan juga pernah dilakukan tanpa penutup kepala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau sang kekasih kita dalam kita kembali ke ketika beliau cara berkendara beliau Rasulullah SAW juga kadang menggunakan ketika naik kuda menggunakan bahasa Arabnya siroj atau pelana, bahkan atau masih uryan. Uryan itu tanpa ada pelana, tanpa ada kendali, beliau Rasulullah SAW sang kasih kita lakukan. Ada yang menarik dari sang kekasih kita Rasulullah SAW. Beliau ketika menggunakan kuda yang tanpa pelana, tanpa ada kendali, beliau sang kekasih kita bahkan menggunakan kuda tersebut dengan cepat. Jadi bukan kalau tidak pelana nggak bisa cepat gak, tapi Habibana Muhammad SAW menggunakannya dengan
cepat luar biasa. Cepat dan luar biasa. Sambil menyebut bahwa kuda tersebut adalah Bahar. Bahar itu adalah kuda yang cepat. Luar biasa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan sebagai seorang yang sewajarnya. Dalam arti beliau mau mendatangi undangan-undangan. Di antara hal ini menunjukkan kerendahan hati beliau. Beliau mendatangi undangan-undangan sewajarnya, menjenguk orang-orang sakit tanpa membedakan baik itu kaya, baik itu miskin, mulia, tidak mulia. Beliau semua lakukan. Dan subhanallah, di antara kerendahan hati sang kekasih kita dari yang saya baca, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ketika naik kendaraan mau berboncengan, subhanallah. Jadi kita bisa bayangkan kalau kendaraan zaman dulu kan unta, kuda, dan lainnya itu kalau kita bayangkan seperti mobil itu jauh, tidak sama. Tapi kita perumpamakan seperti paling enak sepeda motor. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau umpama hidup sekarang, ketika mau naik sepeda motor, beliau dengan kebesaran beliau masih mau memboncengkan. Dalam arti beliau yang di depan, beliau yang mengendara, orang sahabat yang di belakangnya. Hal ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekali atau dua kali. Dalam haji beliau pernah memboncengkan. Sepupu beliau, Fadl. Beliau juga pernah bahkan ini yang luar biasa dari sang kekasih kita. Beliau berboncengan bukan hanya orang dua, tetapi beliau melakukan dengan orang tiga. Jadi beliau di tengah, salah satu sahabat di depan, salah satunya lagi di belakang. Jadi apabila kita melihat di jalanan ada goncengan sudah motor bertiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah melakukannya. Para sahabat-sahabat dan saudaraku sebangsa dan setanah air, ada sebuah kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik keledai atau himar untuk melakukan rutinitas beliau ketika setiap di hari Sabtu beliau pergi ke Kuba. Kuba itu 3 kiloan, 2 kilo atau 3 kilo dari Masjid Nabawi. Beliau mempunyai rutinitas ketika hari Sabtu beliau pergi ke Masjid Kuba melakukan sholat 2 rakaat yang ada fadilahnya sholat di sana seperti melakukan umroh. Suatu ketika Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Kuba dengan menaiki himar, Uryan, tidak ada pelana, juga tidak ada kendali. Dan di sana ada Abu Hurairah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abu Hurairah, ahmiluk. Wahai Rasulullah, wahai Abu Hurairah, apakah engkau mau saya boncengkan? Jadi Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menawari, tak bonceng no apa piye? Saya boncengkan, mau enggak? Qala Abu Hurairah masyita ya Rasulullah. Wahai sang kekasih, wahai Rasulullah, terserah engkau wahai Rasulullah. Bahasa Jawanya, dereaken ya Rasulullah. Sumonggo,
silakan saya ikut jenengan, saya ikut kamu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, irkab, naiklah. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin loncat naik keledai tersebut. Falam yakdir, dan tidak bisa. Jadi Abu Hurairah mau menaikinya, tidak ada kepelana, nggak ada pegangan. Abu Hurairah mau meloncat, tetapi Abu Hurairah tidak sampai. Apa yang dilakukan Abu Hurairah? Abu Hurairah berpegangan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah jatuh bersama Abu Hurairah. Subhanallah. Lalu setelah jatuh, Rasulullah naik himar kembali. Abu Hurairah, Rasulullah SAW pun menawar lagi. Ya Abu Hurairah, ahamiluk, mau saya bencikan ya Abu Hurairah. Qala masyita ya Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan, terserah engkau ya Rasulullah, saya ikut. Rasulullah mengatakan, ayo naik kembali, ayo naik. Kembali Abu Hurairah, falam yaktir, tidak bisa. Dan kembali Abu Hurairah memegang Rasulullah SAW kembali, dan Rasulullah SAW pun jatuh bersama Abu Hurairah. Subhanallah. Keindahan, keakraban, keharmonisan Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat beliau. Lalu dilakukan ketiga kali, ditawar lagi, ya Abu Hurairah ahmiluk, faqala Abu Hurairah, la walladzi ba'atha bil haq, la ramaituka thalatha. Ya Rasulullah, sudah, tidak usah ya Rasulullah, saya enggak mau menjatuhkan engkau 3 kali. Begitulah kerendahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, Rasulullah SAW dalam kerendahan hati beliau juga di antara sifat beliau adalah tidak mau diistimewakan. Dalam arti beliau juga melakukan apa yang dilakukan sahabatnya. Beliau juga melakukan pekerjaannya mau dengan sendirinya. Diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau, sahabat-sahabat beliau sudah tahu kalau Rasulullah SAW datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih kita, tidak mau dihormati dengan cara sahabat-sahabat berdiri. Jadi ketika sang kekasih kita datang atau lewat, para sahabat tidak melakukan dengan berdiri menghormati beliau, karena sahabat tahu kalau sang kekasih tidak mau dihormati dengan cara demikian. Dalam sebuah cerita yang menunjukkan kemandirian beliau, tidak mau diistimewakan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari memerintahkan para sahabat untuk mengolah daging kambing. Amaro ashabau bi islahi syatin, untuk mengolah kambing dimasak dengan baik. Lalu sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah alayya dzabhuha, wa qala akhar ya Rasulullah alayya salkhuha, wa qala ya akhar ya Rasulullah alayya tabkhuha. Diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk mengurusi atau mengolah sebuah kambing. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya bagian yang menyembelih. Yang lainnya mengatakan, saya ya Rasulullah yang menguliti. Yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, saya yang bagian masak. Lalu sang kekasih kita tidak lantas diam, ikut melakukan apa yang dilakukan sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, alayya jam'ul hatab, saya yang bagian mengumpulkan kayu bakarnya. Tentu para sahabat merasa tidak pantas sang kekasih, seorang yang besar, masa juga ikut masak-masak, melakukan dengan sendiri.
Ya, lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nakfikal amal. Ya Rasulullah, engkau sudahlah, kita sudah mencukupi engkau, gak usah engkau wahai Rasulullah bekerja untuk melakukan itu, biar kami aja, sahabat-sahabat, murid-murid jenengan aja yang bagian ngurusi. Lalu Rasulullah mengatakan, qad alimtu annakum takfuni. Saya sudah tahu kalau kalian bisa mencukupi saya, tapi saya walakin akrah, tetapi saya tidak suka saya itu berbeda dari kalian. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yakrah min abdihi an yarahu mutamayyizan baina ashabih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dari hamba yang dilihat Allah berbeda dari para sahabat-sahabatnya. Dan terakhir dalam kerendahan hati beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghormati kepada orang yang harus dihormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati saudara rodok beliau atau saudara sesusu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghormati ibu yang menyusui Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghormati ayah susu beliau dalam arti suami orang yang menyusui beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan suatu ketika orang yang menyusui beliau memerangi dalam arti bukan yang menyusui tapi bangsa atau kaum masyarakat yang ibu susu beliau di tengah-tengah masyarakat tersebut memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya tertawan. Dan setelah kalah tertawan, datanglah ayah susu beliau, datanglah ibu susu beliau, datanglah saudari susu beliau. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW ketika datang, beliau membentangkan selendang beliau, ridak beliau supaya diduduki oleh orang tua beliau, dan beliau ketika untuk saudaranya beliau datang, beliau berdiri dan mendudukan saudari beliau yang beliau susui untuk di depan beliau.